Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMW, kembali lagi bersama saya dalam acara Atap Cerita. Nah, episode kali ini kita akan membahas lebih intens lagi, yaitu dengan tema apa yang membuat perumahan BMW berbeda. Karena seperti yang kita tahu di luar sana banyak banget developer, dan kira-kira apa ya yang menjadi pembeda antara perumahan BMW dengan developer lainnya. Untuk itu langsung saja kita perkenalkan narasumber kita hari ini adalah Bu Lia. Silakan diperkenalkan Bu Lia. Halo. Perkenalkan, saya Mbak Lia dari area 1 ya. Kita kebetulan ada di proyek saya ini, kebetulan di Perumahan Bumi Platinum Residen. Iya, betul sekali. Jadi mungkin teman-teman atau sobat BMW belum tahu ya kalau kita tuh ada berapa area sih Bu? Kalau Tulungagung sendiri kita ada 4 area ya teman-teman. Ada area 1 itu saya, kemudian nanti ada area 2 di wilayah utara dan timur, nanti ada area 3 wilayah barat dan timur, dan area 4 nanti ada di wilayah utara dan selatan. Nah, betul. Jadi banyak banget ya. Betul. For your information, kalau perumahan BMW ini kita ada totalnya semuanya di Karsiden Kediri itu ada 10 area dan masing-masing punya punggawanya, masing-masing punya kepalanya. Jadi kita sangat bersyukur dan beruntung sekali kali ini kita bisa berbincang dengan salah satu orang hebat di perumahan BMW, yaitu Mbak Lia. Terima kasih. Iya, sebelum kita mau bahas tentang apa yang menjadi fokus kita hari ini, perkenalan dulu dong Mbak Lia di perumahan BMW itu sepak terjangnya seperti apa, sudah berapa lama? Oke, terima kasih. Jadi Kak Miftah, kebetulan saya diamanai di area 1 ini sudah hampir lebih dari 5 tahun ya. Wow. Kalau kerjanya sih sudah lebih dari 10 tahun. Wow. 12 tahun. Wow, kalau ada anak dia udah 6 SD ya? Nah, kelas 6 SD. Jadi alhamdulillah. Dan kebetulan hari ini sampai dengan hari ini saya ada diamanai di bagian penjualan, terutama ngawal proyek ya Mbak Miftah gitu ya. Jadi kita ada beberapa proyek yang kita ampuh, ada proyek BMW Samara 2, kemudian ada proyek Elmi Srikaton, dan yang ini ada proyek Bumi Platinum Residen, ada tahap 1 dan tahap 2. Oke, kalau yang kita sedang duduk di sini berarti tahap. Nah, kita ada di Perumahan Bumi Platinum Residen tahap 1, tepatnya di Desa Pulau Tondo, Kecamatan Munut. Ya, jadi memang lokasinya kita pertama yang sini, terus kita pengembangan lagi sebelah utaranya Mbak. Jadi tapel batas di Desa Sambirobyong. Oh, Jadi, gitu. namanya sama, cuma tahap 1 dan tahap 2 aja. Berarti ibaratnya Platinum Residen ini ada di 2 desa ya? Betul sekali. Oke. Perbatasan. Perbatasan. Nah, itu tadi adalah perbincangan atau perkenalan sedikit ya tentang siapa sih Mbak Lia ini gitu. Sudah 12 tahun di perumahan BMW dan 5 tahun di area 1, jadi pastinya sangat berpengalaman sekali ya. Nah, oke. Kita akan mulai masuk nih Mbak Lia nih, Ya, dari siap. dasar aja. Oke. Jadi pasti orang kalau beli rumah itu pasti yang dilihat gak hanya desain, gak hanya penampakan luar, tapi kualitas. Betul sekali Mbak. Nah, menurut Mbak Lia nih, apa yang membuat perumahan BMW ini kualitas bangunannya berbeda dari developer yang lainnya? Seperti yang kita lihat sekarang ya, kita ada di sini gitu ya, kita ada di Perumahan Bumi Platinum Residen. Kita memiliki spesifikasi yang pertama, itu kita menggunakan bata merah. Bata merah itu cenderung kalau orang Jawa menyebutnya adem, kemudian lebih natural ya, dan itu lebih disukai banyak orang gitu ya. Kan saya sendiri sih suka ya kalau rumahnya pakai bata merah gitu ya. Terus kemudian selain itu juga bata merah, kemudian fondasi ya. Kalau kita lihat progres, nanti teman-teman bisa shoot progresnya ya Mbak ya. Jadi nggak hanya diskusi ini aja, tapi bisa shoot progres pengerjaannya. Kita menggunakan batu gebal. Tentu batu gebal ini menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun struktur bawah gitu ya. Jadi sebelum kita bangun ke atas, kita harus pastikan bawah itu kuat gitu. Makanya kita menggunakan batu gebal dengan rancangan besi yang di atas 10 SNI gitu ya. Seperti itu. Itu jadi yang menjadi dasarnya kita itu betul berbeda dengan yang developer lain Betul. mungkin ya. Oke.
Banyak memang pengembang developer itu sekarang sudah banyak menggunakan mungkin material lain ya, tidak seperti kami tetap konsisten menggunakan bata merah gitu ya. Jadi yang menjadi ikon utama atau ciri khas kita yang menggunakan batu bata merah ini yang cenderung nanti pada saat kita gunakan atau kita ada di dalamnya tuh cenderung lebih dingin gitu ya untuk kita berada di dalamnya seperti itu. Dan masing-masing bangunan ini ya Mbak Miftah, kita kan ada beda bata gitu, beda temboknya itu sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi bukan satu tembok gitu ya, Jadi dua meskipun gitu, mepet gini ya. Dan Jadi itu Sobat BMW, bagaimana perumahan BMW ini konsisten dengan bahan dinding utamanya ya, itu adalah batu bata merah. Itu adalah ciri khas yang paling mendasar gitu ya. Nah, salah satu ciri khas juga yang ditonjolkan dari perumahan BMW adalah tentang legalitasnya yang lengkap. iya. Nah, kenapa sih Bu Lia kita harus sangat menjaga legalitas yang kita punya dan yang bisa kita tawarkan ke calon pembeli? Jadi Mbak Miftah, jadi kalau kita sebagai customer gitu ya, kita sebagai pembeli, tentu dong kita pengen kalau kita beli sesuatu itu kan jelas secara legalitasnya ya, aman secara legalitasnya. Berikut juga dengan ketika kita mau membeli hunian gitu ya, kita jangan asal membeli hunian aja gitu. Kalau pengen hunian kemudian sudah ada kafling patoknya, jangan hanya itu aja yang kita ketahui, tapi kita perlu paham yang pertama, kita harus tahu adakah IMB-nya atau PBB. Oke. IMB itu izin mendirikan bangunan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek sudah split sertifikat atau belum, atau sudah pecah sertifikat belum gitu. Dan nanti bisa dicek sertifikat yang split itu ada tulisannya SHGB, sertifikat hak guna bangun. Ya memang kalau atas nama PT pasti sertifikat hak guna bangun. Nanti baru setelah dibalik nama oleh pembeli akan berubah apakah di SHM atau tetap SHGB. Gitu. Poin utamanya dua Mbak. Jadi developer itu kalau sudah ada izin mendirikan bangunan atau PBG-nya itu insya Allah aman. Kemudian yang kedua itu sudah ada split sertifikatnya aman. Nanti proses-proses bawahnya pasti mengikuti, ada PTHL, izin warga, kemudian ada apa lagi pel banjir dan sebagainya deh gitu. Kemudian ada set plan yang sudah disahkan Dinas Perkin itu ada. Karena kalau mau mendapatkan dua target ini tadi, dua IMB dan split sertifikat harus melalui proses-proses yang tadi. Jadi legalitas itu nggak hanya kayak sertifikat, jadi itu sebenarnya prosesnya itu sangat panjang. Sertifikat itu juga ada jenisnya Mbak, dia ada sertifikat induk. Nah ini kalau induk belum split tuh itu harus diwaspadai karena jangan-jangan nanti developernya belum melakukan split sertifikat, itu sangat berbahaya. Berbahayanya apa Mbak? Kalau kita mau jual kembali atau kalau kita pindah tangan seperti itu. Jadi pastikan kalau mau beli perumahan itu harus sudah split per kafling ya. Betul. Oh iya Mbak, jangan lupa juga ya, kita kalau mau ngecek semua itu, kopian sertifikatnya dan aslinya, scan-nya itu kita ada di kantor. Langsung aja datang ke kantor kita. Nanti kita tunjukin kafling mana, nomor HGB-nya berapa. Terus nanti si customer juga atau calon buyer itu bisa ngecek lagi gitu, bener nggak nih perumahan BM itu bisa. Iya, Recheck 2 kali lah istilahnya. Boleh. Mau 2 kali, 3 kali, 5 kali boleh ya? Boleh banget. Siap. Betul. Jadi buat teman-teman atau sobat BMW yang mau beli perumahan, tolong pastikan banget nih dengan sangat ya, karena daripada nanti ke belakangnya menyesal, dilihat legalitas dari developernya gitu ya. Apakah memang sudah memenuhi syarat sesuai aturan pemerintah atau masih ngawang gitu ya. Iya, jadi harus ditanyakan secara detail gitu. Oke, kita masuk ke hal yang sering tidak langsung dilihat oleh calon pembeli nih Bu Lia, yaitu terkait pelayanan dari perumahan BMW. Nah, kalau filosofi dari perumahan BMW dalam melayani calon pembeli itu seperti apa sih? Kita ngomong filosofi di dalam kayaknya kan jauh lebih dalam dan dalam. Intens nih. Saya kalau ngomongin tentang filosofi, saya tuh jadi ingat visi misi loh Mbak. Jadi kalau di perumahan BMW itu kan punya karakter dan identitas tersendiri ya. Iya, yang betul. pertama, kita punya visi itu
amal soleh untuk bekal kita berjumpa Allah. Nah, misi yang kedua nih ya, yaitu membantu masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Masya Allah, itu bagi saya sebagai pekerja di sini atau karyawan di sini itu punya semangat yang lebih gitu loh Mbak. Gimana caranya agar kita itu bisa membantu masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan memiliki kebutuhan primer ini, yaitu perumahan atau rumah. Jadi kebutuhan primer kan ada 3, sandang, pangan, dan papan gitu ya. Kalau nggak ada itu kayaknya tuh gimana gitu ya. Betul. Apalagi sekarang banyak pasangan muda sudah punya anak. Wah, itu kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga kita kan akan sangat sulit untuk kita mengembangkan lagi. Betul. Itu yang menjadi yang saya anggap itu menjadi filosofi dasar dari perumahan kita atau developer BMW ini gitu. Bagaimana cara kita melayani mereka itu sesuai dengan misi perusahaan gitu. Tentu kan nanti sinergi ya dengan kalau kita pengen customer kita itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pasti kita pun melayaninya pun dengan responsif, dengan cepat, dengan santun, dengan ramah. Dan tentu kita juga insya Allah selalu menerima saran dan kritik ya apabila dari tim kami itu kurang maksimal dalam memberikan pelayanan. Kita tuh nggak hanya 1-2 loh Mbak ya salesnya. Betul. Saya sendiri pegang 2 tim, tim penjualan, nanti di area lain juga banyak gitu. Total kayaknya lebih dari 30. Iya, totalnya segitu ya. Selamat datang. Nah, ini ngomongin tentang tim tadi nih Bu ya. Belia kan di bawahnya pasti ada tim, ada sales ya di bawahnya. Bagaimana Belia ini menjaga teman-teman sales dan tim untuk menjaga reputasi perumahan kita? Seperti apa? Untuk menjaga reputasi perumahan kita, tentunya kita mencoba atau berusaha memberikan yang terbaik ya. Yang pertama itu kalau kita bertemu dengan customer, kalau bisa itu responsif ya, cepat tanggap gitu ya. Kemudian pada saat pengecekan lokasi, kalau bisa dalam keadaan bersih dan rapi gitu ya untuk lokasi gitu. Kalau masih ada progres pembangunan ini malah menguntungkan karena terlihat kalau kita itu memang progres Mbak, jadi memang ada gitu ya, nggak kayak misalnya ada developer yang tiba-tiba hanya mangkrak, hanya gundukan tanah saja, tanah uruk atau bata saja, kemudian tidak ada pekerjaan, itu patut dicurigai. Patut diwaspadai kok, dicurigai, waspada gitu. Yes. Jadi kalau teman-teman atau sobat BMW yang ketika melewati perumahan, kok ini ada banyak tukang bangunannya, mampir aja ya Bu Yulia ya. Iya betul. Karena kalau cuma lahan luas gitu, kita harus mempertanyakan itu kenapa nggak ada progres gitu. Selain itu juga Mbak Mifta, perlu diketahui juga ya, kita cek depannya ada kita tahu nggak jalan masuknya sudah pakai apa belum. Kemudian yang terpenting lagi itu drainasenya sudah terbangun atau belum, saluran ya Mbak ya, salurannya itu sudah terbangun atau belum, itu pasti nanti akan mempengaruhi dan menentukan 5 tahun 10 tahun yang akan datang seperti itu. Oke. Dan cek lagi ini jalannya lebar berapa meter, mobil bisa simpangan atau enggak. Betul. Kalau idealnya sih perumahan 6 meter sudah bisa simpangan gitu ya. Kalau yang depan kita ini kurang lebih 7 meteran lah ya. Oh, lebih luas ya? Iya, karena ini jalan utama Mbak. Nanti jalan utama kita tembus ke lokasi yang ada di sebelah utara. Nanti tembus ke barat nih, kayak seperti yang ada di sini ya. Ini ada jalan masuknya dari sini biru, kemudian masuk ke dalam. Ini biru nih kita nih. Biru kita, ya biru kita. Oh, ini yang dari barat desa, ya? Desa sebelah gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Belia nih, saya mau ngomongin tentang karakteristik lagi yang ada di perumahan BMW, yaitu saat kita di perumahan ini masih terdengar kicauan burung. Jadi suasananya masih nyaman, asri, seperti itu ya. Nah, itu apakah memang selalu diperhatikan perumahan BMW? Kemudian ataukah memang itu ciri khas? Dan bagaimana calon pembeli itu melihat kita di lingkungan yang seperti ini? Jadi penting memang ya kita untuk melihat lokasi gitu ya, karena lokasi yang strategis, nyaman, asri itu juga sangat penting bagi kita ke depannya, karena kita kan ketika mau milih rumah itu kan akan tinggal dan hidup di sini gitu ya. Kita tentu pilih yang lingkungannya sudah terbangun seperti itu, kayak ada gate-nya, fasilitasnya terbangun, dan tentunya di perumahan kita itu punya nih satu-satunya perumahan subsidi dan komersil yang ada sport centernya. Wow, ada sport centernya. Betul sekali. Nah, selain itu juga ada fasilitas umum lainnya, ada musola, kemudian ada ruang terbuka hijau, ada taman dan sebagainya.
Kayaknya di sini satu-satunya perumahan subsidi ada sport centernya Betul ya. sekali, seperti yang sudah di tagline kan di perumahan Bumi Platinum Residen ini. Jangan lupa kalau pilih perumahan cari yang ada sport centernya. Iya. Atau di mana nih Bumi Platinum Residen? Di Desa Pulau Tondo dan Sambirobiong. Betul, karena jarang banget ya. Apalagi kita semakin tua tuh harus memperhatikan Penting banget, Mbak. fisik gitu ya. Iya, betul sekali. Kita harus bisa melatih nih untuk apa. Jadi kalau di perumahan Bumi Platinum Residen ini udah tersupport ya, Iya, dengan tersupport. adanya sport center, Betul sekali. jiwa sehat, rumah nyaman gitu. Keluarga bahagia. Keluarga Satu lagi. bahagia. Betul banget nih. Nah, Mbak Lia, seperti yang kita tahu nih di perumahan BMW itu dari dulu tagline-nya adalah aman, cepat, murah, legalitas lengkap nih. Nah, Betul. kalau Mbak Lia sendiri bagaimana mensupport dari tagline tersebut? Oke, jadi memang menjadi sebuah kalaupun sebuah developer atau pengembang ya, agar kita itu terus bisa mengembangkan tadi, terus bisa membantu masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan memiliki rumah. Salah satunya adalah aman. Aman itu yang terpenting adalah legalitasnya lengkap. Ada 2 poin tadi, yaitu IMB atau PBG, izin mendirikan bangunan. Kemudian yang kedua adalah sudah split sertifikat, jadi Oke. per kafling sudah pecah. Ingat ya, cek saja langsung ke kantor, insya Allah nanti ada dan ready semuanya. Dan kalau sudah split ini pasti Mbak, kita nanti menentukan bagaimana kita proses KPR-nya, karena permintaan bank itu ya layaknya sudah split gitu, agar tidak terjadi sesuatu di kemudian hari. Betul. Penting gitu. Iya. Kemudian ada selain itu cepat ya. Iya, cepat Kalau pelayanan. cepat, insya Allah ini kita ada proses tercepat itu dari booking awal bulan kita sudah bisa realisasi akhir bulan. Nah, itu bisa. Realisasi itu apa, Bu? Mbak Realisasi Lia? itu Mungkin akad teman-teman kredit belum ya tahu. teman-teman. Jadi realisasi itu pertama ketika kita booking, misalnya booking awal bulan, kemudian kita proses namanya tanda tangan PPJB atau pengikatan jual beli dengan developer. Kemudian dilanjutkan lagi proses pemberkasan. Jadi kalau nanti jenengan atau sobat BMW semuanya mau beli rumah, dari booking cepat aja langsung kumpulin berkasnya sebelum 1 minggu, nanti segera kita proses, gitu ya. Segera kita proses, seminggu 2 minggu nanti keluar, kita persiapan untuk akad kredit atau realisasi dengan pihak bank. Gitu. Kalau mau lebih cepat lagi, beli aja cash, cukup PPJB. Oke. 2 minggu, nanti kita proses pembayaran bisa 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, itu bisa. Kita Nah, akan lebih cepat lagi untuk segera memiliki rumahnya. betul. Itu tadi ya berkaitan ya, karena baik beli KPR ataupun cash tetap harus dicek keamanan dari legalitasnya. Itu penting sekali ya. Betul Gitu. sekali. Kemudian selain tadi Murah? murah tentu kita kan juga ada berumah dengan subsidi pemerintah nih, yaitu rumah subsidi, rumahnya disubsidi pemerintah. Catatannya apa sih Mbak? Kenapa kok disubsidi? Jadi Kenapa? perlu Banyak. diketahui yang disubsidi pemerintah itu adalah angsurannya. Angsurannya itu flat 5% sampai dengan akhir angsuran. Nah, seperti itu. Berarti mau 10 tahun, 15, 20 Iya. angsuran dari awal sampai akhir tuh sama. Betul sekali. Betul. Itu yang diberikan oleh pemerintah ya. Kalau dari lokasi kan menyesuaikan ya. Lokasi itu kan ada yang strategis, ada yang pinggir jalan, ada yang di dekat pedesaan seperti itu ya. Iya. So, Dan yang perlu kita support lagi untuk calon pembeli nih, Bu Lia, yaitu adalah prosesnya ya. betul sekali. Nah, kita ada tim namanya tim staf realisasi atau staf KPR nanti yang akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk proses berikutnya ya. Kita ada proses namanya pemberkasan, kemudian pengajuan ke perbankan. Kalau perlu nanti juga wawancara dengan pihak perbankan, kemudian ada OTS survei dan sebagainya. Insya Allah nanti kita bantu sampai akad gitu ya, sampai realisasi. Serah terima kunci. Sampai serah terima kunci, ya betul sekali gitu ya. Jadi jangan khawatir buat sobat BMW yang mau beli rumah, jangan khawatir kalau setelah booking kita nanti bakal dicolne ya ibaratnya. No, tidak, Kita karena akan bantu. kita akan kita akan bantu sampai akhir, sampai sobat BMW mendapatkan kunci rumah pertama dari Betul sekali. untuk sobat Jadi BMW. jangan ragu lagi ya Mbak Mifta untuk Iya, segera booking ke kita melalui sales-sales yang ada di Tulungagung dan sekitarnya. Langsung aja. Jadi booking nanti langsung proses cepat, insya Allah kita bisa realisasi Betul. akhir bulan gitu.
Jadi pastikan aja segera booking. Oke, betul sekali. Jadi kalau kita nunda ya Mbak Mita, kalau kita nunda, ini contoh aja contoh. Oke. 2015 kita pertama kali buka proyek di BMW Bougainville, lokasinya di Ngantru. Itu baratnya Koramil, Oke. Ban Sepur masih ke barat utara jalan. Posisinya kalau di maps atas kita sebelahan dengan perumahan subsidi dari TNI AD, sebelahan, sama-sama 1 hektar. Dan itu pengembangan pertama di Ngantru, itu unitnya 100 unit, harganya 100 juta. Kita cuma bayar 1 juta karena pengajuan KPR-nya 99 juta. Angsurannya berapa Mbak? 577 rupiah. Setara dengan angsuran motor Beat. Iya betul. Ya. Nah, itu dia, menyesalkan dari awal. Kemudian tahun berikutnya naik lagi, angsuran tuh naik mulai dari 500, 700, 800, 950, 1 juta, dan sekarang sudah di angka 1.069.000 atau 1.070.000-an. Nah, seperti itu Sobat BMW. Jadi makin lama kamu menunda untuk beli, makin mahal pula Betul sekali. harga perumahan itu. Stop tunda, lakukan sekarang juga. Betul sekali. Unsur iklannya nggak apa-apa ya. Quote of hari ini ya, stop tunda, beli sekarang. Tunda beli sekarang. Nah, itu tadi adalah perbincangan kita dengan Mbak Lia, Kepala Area 1 Tulung Agung, yang pastinya Sobat BMW akan semakin mengetahui nih bedanya perumahan BMW, developer perumahan BMW dengan developer perumahan yang lainnya. Nah, dari Mbak Lia sendiri ada closing statement untuk Sobat BMW yang di rumah? Oke, closing statementnya untuk seluruh masyarakat Tulungagung dan sekitarnya, untuk warga negara Indonesia yang masih ber-KTP NIK Indonesia, langsung aja segera wujudkan harapan dan cita-cita keluarga Anda untuk memiliki rumah, tentunya di Perumahan Bumi Platinum Residen dari pengembang Bumi Mas Wahyu. Jadi jangan ragu lagi, kami legalitasnya lengkap dan aman, kemudian sudah ada IMB atau PBG-nya, kemudian sudah split sertifikat. Silahkan buktikan, datang ke kantor. Tanya-tanya dulu juga boleh Mbak. Gratis Dan, ya? Jangan lupa pilih Perumahan Bumi Platinum Residen yang satu-satunya ada sport center gitu ya. Kita juga punya berapa Mbak? Sekitar 157 unit, masih banyak, masih tersedia available buat Sobat BMW sekalian. Segitu. Jadi masih bebas pilih nomor kafling yang betul Anda sekali. inginkan nih ya. Mungkin teman-teman Sobat BMW ada nomor keberuntungan atau apa gitu, jadi bisa dipilih sekarang juga. Sesuai dengan nomor yang di Iya. gitu. Nah, berikut Sobat BMW, kita sudah berbincang banyak hal, kita mengupas tuntas bagaimana developer perumahan BMW ada saat ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sobat BMW di rumah. Saya mohon maaf bila ada salah kata, mewakili narasumber kita Mbak Lia, dan sampai jumpa di etap cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.